Pagoda Pancer 33. Menimbulkan kehebohan. Katakan pada Liang Xingchen bahwa aku akan menunggunya. Di platform hidup Feng Yun. Di puncak Yaori, seluruh tempat sekali lagi gelisah. Raut muka Zhou Yufu, Liang Zi dan lainnya tidak bisa tidak berubah. Semua penonton juga menoleh ke arah ini. Meskipun semua orang terkejut dengan perilaku Xiao Nunu, sepertinya itu masuk akal. Penunjukan setengah tahun antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen telah menimbulkan kehebohan. Hanya tersisa 2 bulan lebih sebelum janji temu tiba. Selama periode ini, Xiao Nunu telah menyusul Liang Xingchen. Ketika Liang Xingchen menjadi pemimpin klan dalam, Xiao Nunu hanyalah pendatang baru. Sekarang, Liang Xingchen telah dipromosikan menjadi murid sejati, dan Xiao Nunu telah dipromosikan menjadi murid sejati. Juga menjadi murid sejati. Meskipun para pemimpin senior klan Piao Miao tidak ingin kedua orang ini saling membunuh, bagaimanapun juga, Liang Xingchen dan Xiao Nunu adalah orang-orang jenius yang terkemuka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perselisihan antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Liang Xingchen menginginkan nyawa Xiao Nunu lebih dari sekali. Dari awal ujian masuk hingga pembunuhan oleh Zhou Yufu yang dikirim oleh pegunungan Huagu, bahkan terakhir kali dia berada di sarang iblis di gua dalam, Liang Xingchen hampir membunuh Xiao Nunu. Secara terang-terangan dan terselubung, konflik tersebut antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen tidak pernah tenang. Wajah Liang Zi sangat muram, dia mengertakkan gigi dan menatap Xiao Nunu. Jangan menyesal. Sejujurnya, Liang Zi sebenarnya takut pada Xiao Nunu, lagi pula dia hampir mati di tangan Xiao Nunu 2 kali. Tetapi karena Liang Xingchen dipromosikan menjadi murid sejati, dia juga memiliki kepercayaan diri. Ketika Liang Xingchen kembali dari alam leluhur Piao Miao, Xiao Nunu tidak memiliki kesempatan untuk melompat-lompat lagi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pertumbuhan Xiao Nunu memang mencengangkan, namun semakin dekat ia dengan Liang Xingchen, semakin cepat pula ia meninggal. Zhou Yufu juga menatap Xiao Nunu dengan dingin, jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Setelah itu, beberapa orang berbalik dan pergi dengan marah. Terjadi keributan di puncak Yaori. Semua penonton saling berbisik. Dia akhirnya memilih Liang Xingchen sebagai lawannya. Yah, tidak akan lama lagi Liang Xingchen kembali dari alam leluhur Piao Miao. Saat itu, akan ada badai dahsyat lainnya di klan tersebut. Di tengah diskusi, kemenangan klan dalam telah berakhir. Murid kelas 1 dari klan dalam klan Piao Miao juga mencapai peringkat baru. Nirvana Hall Xiao Nunu memenangkan tempat pertama dan menjadi orang nomor 1 di klan dalam. Yuan Lixue berada di peringkat kedua. Qin Chong berada di urutan ketiga. Li Shao berada di peringkat keempat. Perubahan dalam daftar peringkat klan dalam kali ini cukup besar, dan beberapa dari 10 murid klan dalam sebelumnya telah dihapus. Namun ini juga merupakan kekejaman latihan pencaksilat. Orang-orang yang pada awalnya lebih lemah dari Anda mungkin dapat mengungguli Anda dalam jangka waktu tertentu karena sebuah peluang, keberuntungan, atau upaya yang tak henti-hentinya. Keesokan harinya, 3 istana Piao Miao. Apa yang kamu makan? Kultivasimu berkembang begitu cepat. Di aula utama, tetua ketiga memegang tongkat kayu kuno dan memandang Xiao Nunu seolah-olah dia adalah monster. Xiao Nunu mendengus dan berkata dengan sedikit malu, bukan salahku kalau kamu memiliki bakat yang bagus. Tetua ketiga memutar matanya, dalam hal bakat, Yuan Lixue jauh lebih baik darimu. Sejujurnya, aku tidak melakukannya. Berharap kamu bisa melakukannya. Menang. Xiao Nunu berhenti dan berkata, aturan, kemenangan pintu dalam, kali ini. Itu benar-benar berubah untuk Yuan Lixue, kan? Tetua ketiga tidak menyangkal, saya selalu ragu-ragu antara Liang Xingchen dan Yuan Lixue tentang pencalonan murid sejati, jadi saya ingin menggunakan metode ini untuk memberikan Yuan Lixue sebuah kesempatan. Tapi aku tidak menyangka akan dicegat olehmu di tengah jalan. Orang tua ini benar-benar belak-belakan. Dia bisa saja menyangkalnya, tapi dia mengakuinya dengan jujur. Tapi kalau dipikir-pikir, itu biasa saja. Di antara 10 murid batin terkuat, kesenjangannya sebenarnya cukup pareh. Yang lainnya semuanya adalah praktisi alam psikis biasa. Hanya Yuan Lixue yang satu-satunya. Dia tidak hanya mencapai alam psikis tingkat ke-7, dia juga telah mencapai alam psikis tingkat ke-7 tingkat alam psikis. Roda spiritual telah dipadatkan terlebih dahulu.
Tidak butuh waktu lama sebelum Yuan Lixue dapat mencapai alam feodal. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang tidak menyukai putri surga yang begitu sombong? Tapi itu tidak masalah. Yuan Lixue memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ada kemungkinan besar bahwa badan es miliknya dapat berevolusi menjadi badan suci. Tidak peduli apa, dia akan mendapat tempat di antara yang sebenarnya. Murid dari klan Piao Miao. Tetua ketiga tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Xiao Nunu hampir tidak tahan mendengarkan pujian Yuan Lixue. Dia berkata dengan marah, jika saya tahu Anda selalu kecewa, Anda bisa menyuap saya terlebih dahulu dan membiarkan saya memainkan pertandingan palsu. Saya tidak berharap Anda menang. Saya ingin tahu bahwa Anda bisa menang, aku sangat mungkin untuk melakukan ini. Sepertinya kamu selalu kesal karena aku mengambil Jiu Xiao Huanyin milikmu. Sebaiknya aku mengembalikannya padamu, kata Xiao Nunu tidak puas. Tetua ketiga segera berseri-seri dengan gembira, aku tahu kamu adalah bakat yang mudah ditempa. Jangan khawatir, dengan potensimu, hanya masalah waktu sebelum kamu dipromosikan menjadi murid sejati. Xiao Nunu hampir tertawa karena marah. Orang tua ini mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Xiao Nunu tahu bahwa pihak lain masih memikirkan tentang Guqin. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dulu, kata Xiao Nunu. Tetua ketiga menghela nafas dan segera berhenti bercanda. Dia berkata, apakah kamu tidak ingin hadiah untuk memenangkan kejuaraan? Dia segera berbalik, ingin senjata spiritual atau jamu? Atau teknik seni bela diri? Tanya tetua ketiga. Baiklah, Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu, bolehkah aku menginginkan yang lain? Apa yang kamu inginkan? Ling Shi, bingung. Berapa banyak yang kamu inginkan? Berapa banyak yang bisa aku minta? Apa maksudmu? Tetua ketiga mengerutkan keningnya dengan bingung. Maksudmu kamu hanya menginginkan batu roh? Ditegaskan, saya hanya ingin batu roh, berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? Karena Xiao Nunu ingin membuat api-api jatuh gagak emas lebih kuat, dia akan membutuhkan banyak batu spiritual untuk bantuan di tahap selanjutnya. Jadi Xiao Nunu ingin mengumpulkan batu roh sebanyak mungkin. Apakah kamu yakin hanya menginginkan batu roh? Tanya tetua ketiga. Kamu mungkin melewatkan sesuatu yang bagus. Hanya batu roh yang tegas. Hadiah besar dari klan kali ini. Tetapi dibandingkan dengan mencapai badan suci, hal-hal lain tidak penting. Tujuan Xiao Nunu saat ini sangat jelas, 3 jenis api, yang melemahkan badan suci. Biarkan aku memikirkannya. Tongkat di tangan tetua ketiga menyentuh tanah dengan ringan, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu 100.000 batu roh. Xiao Nunu menawar, tidak, tambahkan saja 10.000. Ya, Xiao Nunu tercengang. Nada penolakan dan persetujuan tetua ketiga sangat jelas, yang membuat Xiao Nunu bingung apakah pihak lain itu pelit atau tidak. Dermawan. Tapi kalau dipikir-pikir, memiliki 110.000 batu roh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam waktu singkat. Kapan kamu akan memberikannya padaku? Xiao Nunu bertanya. Itu akan dikirim ke Istana Nirvana sebelum malam ini. Oke. Xiao Nunu mengangguk dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, tetua ketiga, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Ketiga tetua itu menjawab dengan tenang. Apakah kamu tahu tentang api spiritual? Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Saya telah memperoleh api yang murni dan api Taiyin, dan saya hanya memerlukan api spiritual terakhir untuk memenuhi persyaratan untuk berlatih teknik hegemoni pancer tingkat kedua. Ying Jinhuan tidak mengetahui informasi tentang api spiritual, dan tetua ketiga pasti sudah mendapat informasi lengkap setelah hidup begitu lama, jadi Xiao Nunu datang untuk menanyakannya. Api spiritual, aku tahu. Benarkah? Xiao Nunu langsung senang. Tetua ketiga mengangguk sedikit, lalu berkata, api spiritual berbeda dari api aneh yang umum di dunia. Api ini dapat membahayakan otak spiritual dan pikiran jiwa manusia. Nyala api semacam ini cukup langka. Saya hanya tahu bahwa ada satu jenis nyala api yaitu api rohani. Api. Tetua ketiga terdiam. Xiao Nunu menantikannya. Pihak lain melanjutkan, api semacam itu disebut api erosi jiwa kuno. Api kuno erosi jiwa adalah api roh. Ketika dia mendengar informasi ini, Xiao Nunu menjadi lebih bersemangat menemukan api kuno erosi jiwa.
Tiga tetua itu menggelengkan kepalanya. Hati Xiao Nunu mau tidak mau tenggelam. Hanya ada satu orang yang memiliki api erosi jiwa kuno. Orang itu adalah Raja Hantu dari kekuatan iblis, klan Huangquan, dan dia telah mati selama lebih dari 10 tahun. Kata tetua ketiga, gerbang dunia bawah. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Klan Huangquan adalah kekuatan iblis dan bukan salah satu dari 7 klan besar di Wastelen Timur. Namun kekuatan klan Huangquan tidak lebih lemah dari 7 klan besar. Bagaimana dia mati? Xiao Nunu terus bertanya. Meskipun tetua ketiga bingung mengapa Xiao Nunu memiliki begitu banyak pertanyaan, dia tetap dengan sabar menjelaskan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, guru hantu dari klan Huangquan berlatih tingkat terakhir Huangquan Dava di Lembah Neraka Malam. Karena lingkungan unik dari Lembah Neraka Malam, lembah ini memiliki beban yang sangat berat. Energi yin, yang sangat cocok untuk guru hantu dari klan Huangquan. Tetapi jika dia diizinkan untuk berlatih dunia bawah dengan sempurna, itu akan sangat berbahaya bagi kekuatan musuhnya. Terancam, jadi dia dihadang oleh banyak musuh saat itu. Tetua ketiga berhenti sejenak, lalu berkata, Raja Hantu yang gagal menerobos tidak hanya menderita serangan balik dari kekuatan jahatnya sendiri, tapi juga dikepung dan dibunuh oleh kekuatan musuh yang kuat lainnya. Pada akhirnya, dia menyegel lembah neraka malam sebelum kematiannya dan mati bersama musuh-musuh itu. Penguasa hantu dari klan Huangquan jatuh di lembah neraka malam, dan api kuno gerhana jiwa, yang dia kendalikan juga menghilang di tempat itu. Setelah mendengarkan cerita umum dari tetua ketiga, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri menggelengkan kepalanya diam-diam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, meskipun Raja Hantu dari klan Huangquan telah mati, mungkinkah sebagian dari api-api kuno akan dipertahankan? Itu mungkin, tetapi meskipun demikian, apinya api kuno hanya akan dilestarikan. Akan ada lembah neraka malam. Kalau begitu, tahukah Anda lokasi lembah neraka malam? Saya kenal hantu itu, dan klan Piao Miao belum ikut serta dalam operasi untuk membunuh hantu itu dewa. Bagaimana saya tahu di mana lembah neraka malam berada, dan kemungkinan besar lembah itu tidak dapat ditemukan. Oke, Xiao Nunu pasti sedikit kecewa. Tampaknya lebih sulit mendapatkan api spiritual daripada yang dibayangkan. Lembah neraka malam telah ditutup oleh Raja Hantu sebelum dia meninggal, dan dia bahkan tidak tahu di mana lembah neraka malam berada, apalagi menemukan pintu masuk dan masuk ke dalam untuk mencari sumbu api erosi jiwa kuno. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menanyakan hal ini? Tanya tetua ketiga. Xiao Nunu tersenyum, tidak apa-apa, aku akan bertanya saja. Mata tetua ketiga penuh dengan kecurigaan, dan hanya hantu yang bisa percaya bahwa pihak lain hanya bertanya. Bukan apa-apa, aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk mengirimiku. Aku menunggu untuk menggunakannya. Pergi. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Tunggu sampai Xiao Nunu pergi. Sebuah suara yang kuat datang dari dalam aula. Sepertinya kamu sangat menyukai pendatang baru ini. Dia adalah harapan agar Istana Nirwana bangkit kembali, jawab tetua ketiga. Pihak lain berkata, tetapi Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak akan berubah pikiran tentang pembubaran Aula Nirwana. Setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun Xiao Nunu telah memenangkan tempat pertama di klan dalam, kesulitan yang harus dia hadapi masih ada. Dia tidak punya banyak waktu, dan Istana Nirwana juga tidak punya banyak waktu. Yah, jaraknya ke-9. Kali berikutnya aku menyembah gunung dan mengambil pedang, aku semakin dekat. Meninggalkan 3 aula Piao Miao, Xiao Nunu kembali ke aula Nirvana. Lou Qing telah bangun dari komanya, dan dia sangat gembira ketika mengetahui bahwa Xiao Nunu telah memenangkan tempat pertama di klan dalam. Semua orang di aula Nirvana sudah lama tidak bahagia. Bahkan Luoning datang dari aula Guixu untuk merayakannya bersama. Setelah perayaan singkat, Xiao Nunu kembali ke kediamannya. Di tepi tebing di depan hutan Qingzu, sesosok badan berdiri. Saya pikir itu adalah Ying Jinhuan, tetapi ketika Xiao Nunu melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang itu bukanlah dia. Pemandangan istana Nirvana sangat bagus. Pihak lain berbicara dengan lembut, dengan senyuman anggun di wajahnya. Dia sebenarnya adalah murid sejati dari klan Piao Miao, Wen Tao Hulue Suan Guili. Apa? Junior kakak Xiao tampak sedikit gelisah ketika dia melihatku. Suan Guili tersenyum. Sungguh mengejutkan, jawab Xiao Nunu.
Kipas lipat di tangan Suan Guili terbuka, dan debu tipis cemerlang tumpah ke udara. Jubahnya yang indah, ditambah dengan temperamen aristokrat bawaannya, membuat Suan Guili terlihat sangat mempesona tidak peduli jam berapa dia berada. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda karena telah memenangkan tempat pertama di klan dalam. Terima kasih. Suan Guili melanjutkan, jangan khawatir, aku di sini hanya untuk memberi selamat padamu dan aku tidak akan membuatmu melakukan sesuatu yang memalukan. Suan Guili berharap Xiao Nunu menjadi tangan kanannya, namun Xiao Nunu tidak suka dibatasi oleh orang lain, sehingga hasilnya tercapai terakhir kali. Xiao Nunu akan membantu pihak lain menyelesaikan 3 hal, tapi selain itu, tidak ada keterlibatan lain. Saya mengerti. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Suan Guili, reputasinya di klan Piao Miao cukup baik, namun dalam pandangan Xiao Nunu, mereka berdua belum berada pada titik di mana mereka bisa duduk dan mengobrol serta minum teh. Adik laki-laki Xiao, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Suan Guili bertanya. Hah? Xiao Nunu bingung. Aku telah menguasai keterampilan, mengamati wajah, sejak aku masih kecil. Menilai dari raut mukamu, kakak muda Xiao pasti mengkhawatirkan sesuatu. Jika mau, kamu dapat memberitahuku dan aku akan melihat apakah aku dapat membantu. Sibuk. Tidak perlu merepotkan kakak senior Suan dengan masalah kecil ini. Suan Guili tertawa kecil, adik laki-laki Xiao, tidak perlu muncul, kamu masih berhutang padaku 3 hal yang belum selesai. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan hal lain saat aku membutuhkan bantuanmu. Xiao Nunu tersenyum. Harus dikatakan bahwa kepribadian Suan Guili cukup lembut setelah pertukaran, Xiao Nunu tidak merasakan terlalu banyak penolakan. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu berkata dengan santai, saudara senior Suan, apakah dia tahu di mana lembah neraka malam berada? Kamu lembah neraka? Suan Guili sedikit terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang tentang lokasi spesifik tempat pemakaman itu, saya tidak tahu. Tapi, Suan Guili berhenti sejenak, lalu berkata, tapi saya bisa mendapatkan informasi intelijen dari lembah neraka malam. Namun, aku bisa mendapatkan informasi intelijen dari lembah neraka malam. Kata-kata terakhir Suan Guili membuat hati Xiao Nunu tergerak. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak menaruh harapannya pada Suan Guili, bahkan tetua ketiga, yang telah hidup begitu lama, tidak mengetahui lokasi lembah neraka malam, apalagi Suan Guili. Namun semakin tidak disengaja, semakin banyak pula hasil tak terduga yang bisa dicapai. Xiao, apakah Anda bersungguh-sungguh? Nunu memandang pihak lain dengan heran. Xiao Nunu berkata, berapa nilai timbal balik yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan informasi ini? Apa maksudmu? Bantuan yang aku hutangkan padamu terakhir kali belum terbayar, dan aku tidak ingin berhutang padamu lagi. Xiao Nunu mengungkapkan pikirannya. Dia dan Suan Guili hanya bertemu 3 kali. Pertama kali, dia masih koma. Hubungan keduanya tidak begitu baik sehingga mereka tidak menyebutkan apapun. Suan Guili terkekeh, dan dia menutup kipas lipat di tangannya dengan anggun. Apakah kamu masih mewaspadaiku? Tidak. Xiao Nunu menjawab, aku hanya tidak ingin berhutang pada orang lain, itu saja. Sepertinya bimbingan belajarmu sangat bagus. Orang tua kakak muda Xiao pasti orang yang berakal sehat. Orang tua. Ketika dia mendengar 2 kata ini, sepertinya ada sesuatu yang tersentuh jauh di dalam hati Xiao Nunu. Dia tidak ingat ibunya, dan ayahnya, Xiao Feifan, masih hilang. Memikirkan hal ini, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa dingin. Kemungkinan besar satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan ayahnya adalah Xiao Xiong, kepala keluarga Xiao. Melihat raut muka Xiao Nunu yang sakit, Suan Guili tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah secara tidak sengaja. Dia segera berkata, karena kakak muda Xiao tidak ingin memanfaatkanku, ayo beri dia 3.000 batu roh. 3.000 batu roh. Dalam 3 hari, aku akan menyerahkan semua informasi yang berhubungan dengan lembah neraka malam kepadamu. Bagaimana menurutmu? Oke, aku akan mengirimkan 3.000 batu roh kepadamu. 110.000 batu roh yang dijanjikan tetua ketiga kepada Xiao Nunu masih dalam perjalanan, jika tidak, Xiao Nunu dapat membayar uangnya sekarang. Suan Guili tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terlambat bagimu untuk membayar setelah saya mengirimkan informasi intelijen. Tidak apa-apa. Baiklah, kamu sibuk dengan urusanmu, aku akan kembali pertama.
Kakak senior, berjalanlah perlahan. Ya, Guili mengangguk sedikit, lalu pergi dalam semburan udara dan debu berwarna kabut. Melihat punggung Suan Guili, depresi di hati Xiao Nunu jelas sangat lega. Tanpa diduga, dia mendapat informasi tentang lembah neraka malam dari Suan Guili secara tidak sengaja. Selama Anda dapat menemukan lembah neraka malam, Anda memiliki kesempatan untuk menemukan api erosi kuno. Namun, menurut apa yang dikatakan tetua ketiga sebelumnya, Raja Hantu Huang Quanmen memblokir pintu keluar lembah neraka malam sebelum dia meninggal, dan dia tidak tahu apakah dia masih bisa masuk. Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat lagi. Lalu, Xiao Nunu masuk ke dalam rumah. Di ruang latihan, susunan pengumpul roh beroperasi dengan tertib. 10.000 batu roh sebelumnya sudah sangat sedikit, tetapi konsumsinya tidak sia-sia. Api jatuh gagak emas yang tergantung di atas pusat formasi menjadi lebih terang. Meski ukurannya tidak bertambah banyak, fluktuasi energi spiritual yang dilepaskannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dari jarak beberapa meter, Anda dapat merasakan energi panas yang dahsyat. Jika demikian, pada awalnya ia tidak dapat membakar sampai mati seorang biksu di alam kendali udara, tetapi sekarang, ia pasti dapat menimbulkan ancaman bagi seorang seniman bela diri di alam psikis. Mulailah membiarkannya melahap api aneh dan benih api. Terdengar suara roh menara. Sekarang, Xiao Nunu sedikit terkejut. Jangan menunggu sampai ia menyerap sisa batu roh. Roh menara menjawab, kamu bisa memulai dengan api yang lebih lemah dan menyerapnya bersama dengan kekuatan api dan roh batu. Saya mengerti. Ayo. Segera, Xiao Nunu duduk di meja latihan, dan kemudian mengeluarkan beberapa bola api aneh yang dia kumpulkan dari monster tua Seluo. Api warna-warni tersebut disegel dalam toples transparan, dan totalnya ada 8 jenis api. Yang kedua di sebelah kiri adalah, api roh kayu. Ia memiliki agresivitas rendah dan jenis api aneh sedang hingga rendah. Di bawah instruksi roh menara, Xiao Nunu mengalihkan perhatiannya ke roh kayu api. Nyala api aneh ini berwarna hijau zamrud dan seukuran kepalan tangan anak berusia 10 tahun. Xiao Nunu langsung membuka kunci toplesnya. Begitu segel toples dibuka, aliran udara panas mengalir keluar dari dalam, dan nyala api sari kayu melayang keluar dari dalam seperti bola elf hijau. Api aneh ini masih agak mematikan, kata Xiao Nunu. Tidak buruk. Api roh kayu bisa dimurnikan oleh orang-orang dengan atribut kayu, dan serangan lawan bisa membawa kekuatan api. Yanying memiliki konstitusi kayu. Namun, api sari kayu bukanlah hal yang langka. Jika dia menginginkannya, penguasa kota tua Yan Beishan bisa mendapatkan banyak darinya. Xiao Nunu melepaskan dorongan lembut dari telapak tangannya. Bas! Udara sedikit bergetar, dan api roh kayu segera didorong ke tengah susunan pengumpul roh. Pada saat ini, api tanah gagak emas juga melepaskan kekuatan dominannya. Sebelum api roh kayu mendekat, api tanah gagak emas melepaskan sepasang sayap api yang indah. Sayap api dengan cepat terbuka, seperti cakar, dengan kuat. Menangkap api roh kayu. Berbeda dari api hati merah muda sebelumnya, api roh kayu juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ia melepaskan api yang mengalir berwarna biru untuk menahan serangan api jatuh gagak emas. Meskipun di permukaan, volume api roh kayu jauh lebih besar daripada api lantai gagak emas, namun bagaimanapun juga, mereka berada pada tingkat yang berbeda. Setelah menahan kurang dari 10 kali, api hijau yang dilepaskan oleh api roh kayu hancur, dan api emas menelan api hijau tersebut. Melihat api pendaratan gagak emas berhasil menyelesaikan melahap api roh kayu, Xiao Nunu merasa lega pada awalnya, dia sedikit khawatir, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Selanjutnya tunggu saja sampai Golden Crow Landing Flame perlahan memurnikan api sari kayunya. Di malam hari, tetua ketiga memerintahkan 110.000 batu roh untuk dikirimkan. Xiao Nunu membagikan 30.000 batu spiritual kepada orang lain di Aula Nirvana. Namun dalam waktu kurang dari setengah jam, Lou Qing meminta Guan Xiang dan Lan Meng mengembalikan 30.000 batu roh secara utuh. Mengenai sumber daya Xiao Nunu, orang lain tidak ingin mengambil satu pun darinya. Bukan karena mereka sopan, tapi kepentingan Xiao Nunu di hati setiap orang terlalu tinggi. Masing-masing dari mereka berharap Xiao Nunu dapat memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya, dan mereka tidak ingin mengambil sedikit pun sumber daya dari Xiao Nunu. Namun, atas desakan Xiao Nunu,
mereka tetap menerima 10.000 batu roh. Xiao Nunu memahami sikap tidak mementingkan diri sendiri dari saudara-saudari senior ini, tetapi Xiao Nunu tidak lagi menganggap mereka sebagai orang luar. Dengan cara ini, Xiao Nunu memiliki sejumlah besar berupa 100.000 batu roh di tangannya. Untuk murid batin, ini memang jumlah uang yang sangat besar. Dalam keadaan normal, Xiao Nunu tidak perlu khawatir tentang batu spiritual dalam beberapa tahun ke depan. Tentu saja itu normal. Jarang sekali orang seperti Xiao Nunu mengkonsumsi 10.000 batu roh hanya dalam beberapa hari. Dengan dukungan finansial yang melimpah, Xiao Nunu mengatur susunan pengumpulan roh lainnya di ruang latihan. Xiao Nunu duduk dalam formasi, menyerap energi spiritual. Dengan perputaran susunan pengumpul roh berkecepatan tinggi, Xiao Nunu merasakan bahwa kekuatan spiritual yang tak ada habisnya seperti gelombang pasang. Dengan perpaduan kekuatan spiritual, Xiao Nunu dan api-api tanah gagak emas berkembang bersama. 3 hari kemudian, waktu yang disepakati dengan Xuan Guili telah tiba. Dalam 3 hari terakhir, api jatuh gagak emas melahap 2 kelompok api aneh lagi, dan bentuknya menjadi hampir 2 lingkaran lebih besar dari sebelumnya. Dan Xiao Nunu juga menerobos dari alam psikis tingkat keempat ke alam psikis tingkat kelima. Tidak termasuk batu spiritual yang dikonsumsi oleh api pendaratan gagak emas, Xiao Nunu sendiri juga menggunakan hampir 1.000. Pada tahap ini, Xiao Nunu juga mengetahui pentingnya batu roh. Jika dia menggunakannya dengan kecepatan ini, 100.000 batu roh tidak akan bertahan lama. Bagi Xiao Nunu, yang mempraktekkan seni badan hegemon pancer, bagaimanapun juga, hal itu tidak dapat diukur dengan standar orang normal. Untungnya, api gagak emas telah berkembang hingga intensitas tertentu. Melihat api emas yang membara, wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit kelegaan. Selama Anda dapat mengolah badan suci, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, itu akan sia-sia. Segera, Xiao Nunu berdiri dan keluar kamar. Begitu dia keluar rumah, Xiao Nunu melihat seorang wanita muda yang anggun. Dia sedang berdiri di bawah pohon pinus kuno di tepi tebing, wajahnya cocok dengan latar belakang lautan awan, tampak seperti orang di lukisan itu. Penjabat kepala istana, Xiao Nunu berjalan menuju Ying Jinhuan. Ying Jinhuan menoleh ke Xiao Nunu dan menyerahkan sebuah surat. Amplopnya terbuat dari kertas minyak berwarna gelap dan terlihat sangat tebal. Apa ini? Xuan Guili datang ke sini dan mengatakan itu yang kamu inginkan, kata Ying Jinhuan. Hati Xiao Nunu berbinar, bagaimana dengan orang lain? Aku melepaskannya. Ying Jinhuan menjawab dengan tenang. Biarkan dia pergi. Xiao Nunu sedikit bingung. Sepertinya Ying Jinhuan sedang mengusirnya. Aku belum membayarnya, kata Xiao Nunu sambil mengambil barang-barang itu. Amplop kertas minyak yang tebal itu sangat menggembung, dan jelas isinya banyak. Xiao Nunu tidak segera membukanya. Dia melihat ke arah Ying Jinhuan, apakah dia mengatakan hal lain? Ying Jinhuan berkata dengan hangat, tidak. Oke. Ying Jinhuan memandang Xiao Nunu. Xiao Nunu juga terkejut dengan kata-katanya. Dia melanjutkan, jika aku menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya, itu akan menjadi, tak terduga. Jika kamu menghadapinya, cobalah untuk lebih berhati-hati. Meskipun dia membantu kami di sarang iblis di Gua Neter. TDK terduga. Ini adalah evaluasi Ying Jinhuan terhadap Xuan Guili. Ya, aku akan melakukannya. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mata Ying Jinhuan sedikit melembut. Dia dibesarkan di klan Piao Miao sejak dia masih kecil. Dia pasti tahu lebih banyak tentang murid sejati klan tersebut daripada Xiao Nunu. Dia tidak keberatan dengan kontak Xiao Nunu dengan Xuan Guili, dia hanya ingin Xiao Nunu waspada. Apakah kamu akan meninggalkan klan itu lagi? Ying Jinhuan tiba-tiba bertanya. Belum tentu. Dia mungkin keluar. Xiao Nunu menundukkan kepalanya dan melihat ke amplop di tangannya, tidak tahu berita apa yang dibawakan Xuan Guili kepadanya. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tidak, jawab Xiao Nunu tanpa sadar. Niat awalnya adalah lembah neraka malam lebih berbahaya, dan dia tidak ingin membawa Ying Jinhuan bersamanya dalam petualangan itu. Ying Jinhuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk, baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Xiao Nunu ragu untuk berbicara. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, Ying Jinhuan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu, ngomong-ngomong, selamat menjadi orang nomor 1 di klan dalam, dan
Terima kasih. Lagi. Xiao Nunu berdiri di sana, hatinya sedikit tersentuh. Setelah Ying Jinhuan pergi, Xiao Nunu kembali ke rumah. Dia duduk di meja dan mengeluarkan isi amplop. Di dalam amplop kertas minyak ada selembar perkamen baru. Setelah Xiao Nunu membuka lipatannya, ukurannya menjadi setengah meja. Ada banyak konten di perkamen itu, dan Xiao Nunu melihat sekilas peta bertanda lembah neraka malam. Mata Xiao Nunu berbinar. Suan Guili memang sangat kuat. Meski saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan peta ini, dia memang sangat mumpuni. Selain peta detailnya, rute menuju ke sana dari klan Piao Miao juga ditandai di sana. Ada juga pengenalan area sekitar Night Hell Valley. Segala jenis informasi ditandai dengan jelas, dan tidak ada yang disebutkan dalam satu pukulan. Ada juga sebaris teks di bagian bawah peta. Isi teksnya adalah akhir-akhir ini, telah terjadi pergerakan di area sekitar lembah neraka malam. Alasannya tidak diketahui. Melihat pengingat ini, Xiao Nunu hanya bisa menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Dari mana datangnya gerakan tersebut? Apakah ini tentang lembah neraka malam? Faktanya, Xiao Nunu selalu mempertimbangkannya, karena lembah neraka malam ditutup, dan pintu masuknya disegel oleh penguasa hantu gerbang dunia bawah lebih dari 10 tahun yang lalu buang-buang waktu. Kini kata-kata berikut ini membuat hati Xiao Nunu kembali goyah. Hah! Tiba-tiba, dengungan lembut penuh kebencian terdengar dari luar pintu. Pikiran Xiao Nunu terputus, dia melihat keluar dan melihat sesosok badan mungil berdiri di luar pintu menatapnya. Pihak lain awalnya memiliki sepasang mata polos, tapi sekarang penuh dengan ketidakpuasan. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Ada apa? Kamu masih bertanya padaku ada apa? Apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya?" Yan Ying menjawab dengan marah. Xiao Nunu tercengang. "Apa yang kamu janjikan?" Pikirannya berputar cepat, dan setelah memikirkannya, dia tidak mengharapkan apa yang dia janjikan pada pihak lain. Yan Ying berkata, "Kamu mengatakan bahwa setelah klan dalam memenangkan kejuaraan, kamu akan membawaku kembali ke kota pohon suci untuk menemui kakek." Xiao Nunu tiba-tiba menyadari. Tampaknya memang demikian adanya. "Apakah kamu lupa lagi?" Yan Ying mengertakkan gigi dan hampir melangkah maju untuk mengangkat meja. "Tidak, aku akan membawamu kembali ke kota pohon suci sekarang." Xiao Nunu berkata dengan cepat. Dia kebetulan berencana pergi ke lembah penjara malam. Menurut petunjuk di jalan, dia hanya akan melewati kota pohon suci ketika dia pergi ke lembah penjara malam. Yan Ying segera menghilangkan semua kebenciannya, "Benarkah? Baiklah, ayo kita kemasi barang-barang kita. Kita akan berangkat sore hari." "Oke." Yan Ying segera berubah dari marah menjadi gembira. Dia meletakkan tangan kirinya seperti gunting di pipinya, memiringkan kepalanya, berkedip dan tersenyum. Xiao Nunu tertawa geblek. Dia tidak tahu bahwa dia kebetulan muncul di kota pohon suci dan membawanya bersamanya. Sekarang dia telah memperoleh api yang murni dan api Taiyin, tidak ada alasan untuk tidak mencoba peruntungannya dengan api spiritual terakhir. Xiao Nunu tahu betul bahwa ada lawan yang lebih kuat menunggunya di depan. "Saya tidak punya banyak waktu, dan waktu di Istana Nirwana juga sangat sedikit. Hanya dengan mencapai badan kudus secepatnya kita bisa mampu bersaing dengan mereka. Pergi saja." Setelah Xiao Nunu menjelaskan kepada Lou Qing, Lan Meng dan lainnya, dia membawa Yan Ying dan meninggalkan klan Piao Miao. Saat mereka melawan kota pohon suci, hari sudah malam. "Kakek." Begitu Yan Ying memasuki gerbang istana tuan kota, dia tidak sabar untuk memanggil Yan Beishan dengan keras. Yan Beishan, yang mengetahui bahwa cucunya telah kembali, juga berlari keluar dengan gembira. Yan Beishan berseri-seri kegirangan saat kakek dan cucu terdekatnya bertemu. "Teman kecil Xiao Nunu juga ada di sini, hahaha, silakan masuk." Yan Beishan semakin bahagia saat melihat Xiao Nunu mengikuti Yan Ying. Xiao Nunu menggenggam tangannya dan tersenyum, "Junior telah bertemu tuan kota tua Yan. Tidak perlu sopan, tidak perlu sopan." Yan Beishan memegang Yan Ying dengan satu tangan, dan melangkah maju untuk memegang lengan Xiao Nunu dengan tangan lainnya. "Siapkan makan malam sekarang, dan aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana nanti. Istirahatlah." Xiao Nunu ingin menolak keramah tamahan Yan Beishan, tapi dia merasa tidak enak karenanya. Selain itu, hari sudah semakin larut, jadi dia berpikir bahwa bermalam satu malam tidak akan menundanya lama, jadi dia memilih berangkat besok tanpa makan.
Setelah makan malam yang relatif menyenangkan, Xiao Nunu diatur ke ruang samping tempat tinggal para tamu terhormat. Berbaring di tempat tidur yang nyaman, Xiao Nunu merasakan seluruh badannya rileks. Namun, relaksasi semacam ini tidak berlangsung lama. Xiao Nunu duduk dan mengeluarkan peta lembah neraka malam untuk mengamati. Daerah sekitar lembah neraka malam adalah daerah berbahaya. Saya perlu menyiapkan lebih banyak hal tambahan. Xiao Nunu berpikir. Mengumpulkan barang-barang yang dijarah dari monster tua Seluo. Berjalan ke meja, Xiao Nunu mengeluarkan semua koleksi monster tua Seluo. Melihat barang-barang yang bertumpuk di atas meja, mata Xiao Nunu sedikit bersinar. Ada buku rahasia untuk memurnikan boneka Mahyet, berbagai senjata dan senjata ajaib, serta mantra, ramuan, racun. Di antara banyak item, ada juga kotak kayu yang tidak mencolok. Tidak ada pola atau hiasan pada kotak kayu tersebut. Namun segel di atas cukup keras kepala. Kemudian, Xiao Nunu mencobanya, tetapi bahkan dengan kekuatan alam psikis tingkat kelima, dia tidak dapat melepaskan segelnya bahkan lebih dari setengahnya. Apa sebenarnya yang ada di sini? Ketika dia berada di lembah api terbakar Jiuyao, roh menara memberitahu Xiao Nunu bahwa ada harta karun di sini. Tapi harta karun apa? Pihak lain tidak mengatakannya. Taling masih tidak menjawab kali ini. Kamu akan tahu kapan kamu memiliki kemampuan untuk membukanya. Itu lagi. Karena tidak ada gunanya bagimu untuk memegangnya sekarang, atau itu mungkin akan menggigitmu kembali. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain meletakkan kotak kayu itu, dan kemudian dia melihat sebuah gulungan yang penuh dengan rahasia gelap. Menurut apa yang dikatakan roh menara, gulungan ini adalah penyangga untuk menyegel boneka Mahyet, dan di dalamnya terdapat 3 boneka Mahyet. Melihat ke belakang sekarang, Xiao Nunu agak beruntung. Jika hal itu menyebabkan monster tua Seluo memanggil ketiga boneka Mahyet ini, itu akan menjadi akhir yang lain. Maka kematian monster tua Seluo akan menjadi tidak adil. Xiao Nunu tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Namun, dia terlalu percaya diri dengan keterampilan memurnikan Mahyetnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Nunu akan berakting dari awal hingga akhir. Pada saat itu, segera setelah monster tua Seluo mengeluarkan gulungan itu, Xiao Nunu memotong lengannya dengan pisau, dan kemudian memenggal kepalanya dengan pisau. Justru karena keputusan Xiao Nunu dia berhasil mengumpulkannya Liu Yin Cold Flame dan begitu banyak jarahan yang dikumpulkan. Bolehkah aku meminjam ketiga boneka Mahyet ini? Xiao Nunu bertanya pada roh menara sambil membuka gulungannya. Rahasia gelap yang misterius melintasinya, dan segera, Xiao Nunu melihat 3 lingkaran sihir hitam. Susunannya rumit dan saling terkait, dengan pola unik di tepinya dan karakter boneka di tengahnya. Ketiga karakter boneka tersebut semuanya memiliki font yang sedikit terdistorsi, sehingga membuat orang merasa tidak nyaman jika melihatnya dari dekat. Menyentuh lingkaran sihir dengan tangannya, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan nafas dingin keluar darinya. Kekuatan tempur ketiga boneka Mahyet ini tidak boleh lemah. Kata Xiao Nunu, itu bisa digunakan. Jawab Taling, itu bisa digunakan. Jawaban Taling mengejutkan Xiao Nunu. Kemudian, roh menara berkata lagi, ketiga boneka Mahyet ini telah dimurnikan oleh monster tua itu, dan masih ada tanda spiritualnya di dalamnya. Kamu harus menghapus tanda di dalamnya terlebih dahulu, lalu menanam tanda spiritualmu sendiri. Untuk dapat kendalikan mereka. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Ada begitu banyak langkah yang rumit. Tentu saja, pemurnian Mahyet adalah seni sampingan, tetapi tidak bisa dikuasai dengan santai. Ada banyak trik di dalamnya. Jadi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Saya dapat membantu Anda menghapus tanda kekuatan spiritual di atasnya, tetapi Anda harus menanam sendiri tanda kekuatan spiritual baru. Setelah mendengar apa yang dikatakan roh menara, Xiao Nunu tidak tahu apa-apa tentang pemurnian Mahyet. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan cetakan seperti ini. Taling melanjutkan, lihatlah buku-buku rahasia itu. Pasti ada cara untuk menanamkan kekuatan spiritual. Secara umum, itu tidak terlalu sulit. Aku akan mencarinya. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya, dia melihat beberapa buku rahasia pemurnian boneka Mahyet diletakkan di atas meja. Buku-buku ini sedikit usang dan bahkan sedikit menguning. Dia membolak-balik salah satu buku rahasia, dan yang dia lihat adalah font yang padat, dan berbagai pola seperti hantu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam tergantung pada bunganya.
Setelah sekitar setengah jam, Xiao Nunu akhirnya menemukan metode penanaman merek spiritual dari sebuah buklet. Itu adalah miniatur lingkaran sihir yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lingkaran sihir ini terdiri dari sekitar 8 atau 9 rune misterius. Dengan memadatkan rune lalu menyusun dan menggabungkannya, lingkaran sihir berbentuk halo akhirnya terbentuk. Xiao Nunu belum mempelajari sihir, jadi beberapa rune ini secara alami, rune tidak bisa. Tidak bisa dimengerti. Tata. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Pikiran Xiao Nunu terputus. Siapa? Ini aku, suara Yan Ying terdengar, kakek. Memintaku untuk memberimu beberapa buah spiritual. Dia bilang mereka baru saja tiba hari ini dan bisa membantumu tidur. Dan membuka pintu. Di luar pintu, Yan Ying berbadan kecil seperti anak kucing. Dia memegang buah berwarna oranye keemasan di satu tangannya. Meskipun dia tidak tahu jenisnya, buah itu terlihat cukup menarik. Hah, sudah larut malam, apa yang masih kamu pelajari? Yan Ying memiringkan kepalanya dan melihat meja penuh dengan barang. Xiao Nunu tidak ingin Yan Ying melihat barang-barang ini, tetapi pihak lain masuk dengan santai. Rune. Xiao Nunu berkata dengan cuek, dan berkata dengan santai, apakah kamu mengerti? Rune apa? Coba kulihat. Yan Ying bertanya. Xiao Nunu dengan santai menunjuk ke miniatur lingkaran sihir di buku. Yan Ying mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia meliriknya dan berkata, sederhana sekali. Bukankah ini hanya tanda kendali gelap? Xiao Nunu tidak percaya ketika dia mendengar pihak lain mengatakan sederhana, tetapi ketika dia mendengar kata kontrol, dia berubah pikiran. Kamu benar-benar bisa membaca rune. Yan Ying mengangguk. Dulu, ketika kakekku tidak punya waktu untuk memperhatikanku, dia akan meninggalkanku sendirian di perpustakaan, di mansion. Buku dan catatan aneh di dalamnya. Ada berbagai manual untuk penyihir, dan aku secara bertahap mulai membacanya sendiri, tapi aku hanya bisa memahaminya, tapi aku belum pernah menggunakannya. Kenapa tidak? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan spiritualku terlalu lemah. Yan Ying merasa sedikit kesepian. Aku tumbuh lebih lambat dari yang lain sejak aku masih kecil, dan kekuatan spiritual yang terkumpul di badanku juga lemah, jadi aku tidak bisa menggunakan mantra itu. Xiao Nunu kemudian teringat bahwa Yan Ying sudah berusia 15 tahun, namun dia masih terlihat seperti remaja awal. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Meskipun rune gelap ini cukup maju, jumlahnya relatif kecil. Dengan tingkat kultivasimu, kamu dapat dengan mudah memadatkannya. Tanya Yan Ying sambil menunjuk ke buku di atas meja. Xiao Nunu mengangkat alisnya, kalau begitu kamu bisa mengajariku. Tidak masalah. Yan Ying tersenyum ringan. Rune ini berbunyi, Go, dan bisa diringkas seperti ini. Yan Ying kemudian menunjuk ke rune pertama dan mulai mengajar dengan sopan. Xiao Nunu masih memiliki beberapa keraguan, tetapi setelah menerima penegasan dari roh menara, dia benar-benar lega. Rune kedua berbunyi, Karat, dan digunakan seperti ini. Yan Ying mengajar dengan detail, dan Xiao Nunu juga belajar dengan penuh perhatian. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi Yan Ying untuk menyelesaikan penjelasan semua rune, dan kemudian Yan Ying mulai mengajari Xiao Nunu menyusun rune sesuai dengan instruksi di buku. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Nunu selalu gagal sebelumnya. Itu dapat mengubah kekuatan spiritual menjadi rune, tetapi akan ada masalah selama proses pengaturannya. Melihat kecanggungan Xiao Nunu, Yan Ying tidak bisa menahan tawa. Namun, dia tidak menyurutkan semangat Xiao Nunu, dia malah terus menyemangatinya. Jangan cemas, kamu harus bersabar saat mempelajari mantra. Luangkan waktumu. Xiao Nunu tertawa geblek. Selalu terasa agak aneh untuk dididik oleh seorang gadis kecil. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Nunu tidak tahu berapa kali dia gagal. Namun saat dia perlahan menyesuaikan diri, teknik Xiao Nunu secara bertahap menjadi lebih terampil. Saat itu sudah larut malam. Bas. Ketika gelombang kekuatan spiritual menyebar dari telapak tangan Xiao Nunu, lingkaran sihir miniatur gelap muncul di depan Xiao Nunu. Lingkaran sihir ini seperti lingkaran cahaya kecil, dengan cahaya jimat gelap bergoyang di atasnya, berputar perlahan di depan telapak tangan Xiao Nunu, sederhana namun misterius. Berhasil. Xiao Nunu sangat gembira. Dia menatap Yan Ying tanpa sadar, tapi dia tidak tahu kapan dia tertidur di atas meja. Dalam tidurnya, raut mukanya santai,
garis wajahnya lembut, dan bulu matanya yang panjang lembut ini sangat berdenyut sehingga tidak tertahankan untuk diganggu. Xiao Nunu tersenyum penuh arti, lalu bertanya pada Taling, apakah ini cukup? Lakukan saja. Padahal, jika ingin mengendalikan ketiga boneka mayat ini, langkah terpenting adalah menghapus tanda yang ditinggalkan monster tua Seluo pada mereka. Tentu saja, roh menara akan menyelesaikan langkah ini. Aku mulai menghilangkan tandanya sekarang. Kamu hanya perlu memberi tandamu sendiri di atasnya. Aku mengerti. Segera. Pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu melepaskan gelombang kekuatan khusus, dan lalu seberkas cahaya keemasan suci menyapu. Cahaya keemasan menyapu langsung ke gulungan hitam yang menyegel ketiga boneka itu. Wow! Tiba-tiba, pola cahaya cemerlang menyebar di permukaan gulungan itu. Saat berikutnya, Xiao Nunu dengan jelas melihat 3 gumpalan asap hitam keluar dari gulungan itu dan dengan cepat menghilang. Itu dia. Xiao Nunu memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat. Dia menggunakan kekuatan spiritual di badannya untuk langsung mengarahkan lingkaran hitam di telapak tangannya ke dalam gulungan. Berdengung. Energi spiritual yang kuat melonjak dari bawah telapak tangan Xiao Nunu, dan saat seluruh meja bergetar sedikit, Yan Ying, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, mau tidak mau mengeluarkan suara melamun. Fiuh. Sekitar 5 angka, lingkaran hitam bergabung ke dalam gulungan, dan Xiao Nunu merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual telah diserap. Segera setelah itu, cahaya menyatu, energi spiritual mereda, dan Xiao Nunu dengan jelas merasakan 3 napas dingin di dalam gulungan itu. Ketiga nafas ini terhubung dengan pikiran Xiao Nunu, dan sekarang mereka dapat dipanggil hanya dengan sebuah pikiran. Akhirnya selesai. Xiao Nunu menutup gulungan itu dengan puas dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Formasi sihir kecil ini menghabiskan banyak tenaga. Xiao Nunu memandang Yan Ying. Dia hampir terbangun sekarang, tapi sekarang dia tidur nyenyak lagi, dan dia sedikit mendengkur. Melirik ke langit di luar jendela, sekitar setengah jam lagi akan fajar. Xiao Nunu menemukan jamu untuk memulihkan vitalitas, darah dan semangat dari beberapa botol jamu mulai pulih. Setelah itu, Xiao Nunu memilah beberapa mantra dan beberapa senjata ajaib serta alat peraga yang mungkin berguna, dan kemudian menunggu fajar berangkat. Di pagi hari, langit sedikit cerah. Yan Ying, yang sedang berbaring di atas meja, membuka matanya yang agak mengantuk. Dia melihat perabotan di depannya dan selimut yang menutupi badannya, dan mau tidak mau tertegun sejenak. Aku. Yan Ying kemudian teringat bahwa dia datang menemui Xiao Nunu tadi malam, dan setelah mengajarinya beberapa rune, dia tertidur. Saat ini, ruangan telah dirapikan, tetapi Xiao Nunu tidak ditemukan. Di mana orangnya? Yan Ying berdiri, memegang selimut tipis di tangannya, berbalik dan membuka pintu. Langit di luar masih kelabu, dan ada sedikit rasa sejuk di udara. Di koridor di luar pintu, sesosok badan yang familiar berjalan perlahan. Kakek. Yan Ying berjalan menuju pria itu, yang merupakan penguasa kota tua Yan Beishan. Di mana Xiao Nunu? Yan Beishan menjawab, dia baru saja pergi. Yah. Dia bilang kamu masih istirahat, jadi dia tidak membangunkanmu. Aku. Yan Ying mengerutkan bibirnya, terlihat sedikit aneh. Dia pikir Yan Beishan akan memarahinya karena menghabiskan malam di kamar orang lain, tapi dia tidak melakukannya. Rupanya Xiao Nunu sudah memberitahu Yan Beishan alasannya. Lalu apakah dia sudah kembali ke klan Piao Miao? Yan Ying bertanya. Yan Beishan menggelengkan kepalanya, dia bilang dia akan keluar untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Kenapa kamu menghela nafas? Dia sepertinya sangat sibuk sepanjang waktu, begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Ya, Yan Beishan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap langit timur yang pucat dan berkata dengan sungguh-sungguh, beginilah caramu membawa beban berat. Jika kamu ingin terlahir kembali, kamu harus terus bergerak maju. Orang lain hanya melihatnya. Dia menjadi orang nomor 1 di klan dalam di tahun pertamanya, tapi dia tidak melihatnya mengejar peluang sepanjang waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Yan Beishan, Yan Ying sepertinya telah menyadari sesuatu, dan dia tiba-tiba berkata, kakek, bawa aku ke sana. Oh, saya juga ingin berlatih keras, dan saya juga ingin menjadi lebih kuat. Melihat mata, Yan Beishan tersenyum lega, lalu mengangguk. Xiao Nunu, yang meninggalkan kota pohon suci,
mengendarai elang bersayap salju menembus awan dan kabut. Xiao Nunu cukup siap untuk perjalanan ke lembah neraka malam ini, setidaknya jauh lebih baik daripada terakhir kali dia pergi ke Istana Qian. Menurut peta, dibutuhkan 10 hari untuk sampai ke lembah neraka malam. Selama periode ini, aku hanya membiarkan api tanah gagak emas menelan jenis api lainnya. Xiao Nunu tidak berniat hanya duduk diam di atas jalan. Dengan pemikiran di benaknya, dia pertama kali mengeluarkan jimat. Retak. Saat jimat itu dihancurkan, ledukan kekuatan spiritual dilepaskan, dan dinding udara berbentuk cincin muncul di luar Xiao Nunu. Dinding udara mengelilingi Xiao Nunu pada sudut 360 derajat, dan aliran udara di punggung elang juga terhalang. Jimat ini disebut jimat penghindar debu. Khasiatnya menghalangi intrusi pasir, hujan lebat, arus udara dan benda lainnya. Meski ruangannya tidak besar, tapi yang pasti nyaman. Lalu, Xiao Nunu mengeluarkannya api-api lantai gagak emas, dan sekelompok api aneh lainnya. Di bawah kendali Xiao Nunu, api gagak emas mulai melahap dan menyatu dengan api. Waktu berlalu hari demi hari. Xiao Nunu bergerak maju hampir tanpa henti. Hanya ketika elang bersayap salju lelah terbang barulah dia menemukan tempat untuk beristirahat sementara. 10 hari berlalu dengan cepat. Selama periode ini, api tanah gagak emas menelan dan memurnikan 2 bola api aneh, yang digantung di telapak tangan Xiao Nunu dan terlihat sangat indah. Nyala api keemasan menari-nari seperti sayap cahaya, dan di tengah nyala api, bayangan burung yang melamun sangat terang. Nyala api ini, seolah terpisah dari matahari, melepaskan gelombang panas yang dahsyat. Pada saat ini, elang bersayap salju di bawah Xiao Nunu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia melihat ke bawah, dia melihat gunung itu seperti naga, hutannya seperti lautan, dan awannya sangat luas. Kami di sini. Xiao Nunu mematihkan api-api jatuh gagak emas, berdiri, dan melepaskan tembok udara. Menurut peta Xuan Guili, lembah neraka malam tersembunyi di antara 100.000 gunung dan hutan di bawahnya. Hutan pegunungan di bawahnya sangat luas, meliputi area yang sangat luas, terhalang oleh asap tebal dan racun, bahkan lebih banyak dihuni oleh serangga beracun, ular dan semut, bahkan terdapat monster gunung yang berkeliaran orang luar untuk menerobos masuk sendirian. Namun, terdapat banyak desa di kawasan terluar hutan pegunungan. Penduduk desa di desa-desa tersebut telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Mereka berburu, mengumpulkan kayu bakar, bercocok tanam, dan pada dasarnya menjalani kehidupan mandiri. Mereka telah merangkum serangkaian pengalaman berjalan-jalan di pegunungan dan hutan bimbingan. Kamu dapat menghindari mengemudi banyak yang berbahaya. Xiao Nunu berdiri di atas punggung seekor elang, menghadap ke pegunungan di bawah. Dia segera menemukan sebuah desa. Dilihat dari kejauhan, ada sekitar 2 hingga 300 rumah tangga di desa tersebut, serta ladang sayur-sayuran yang subur. Untuk mencegah elang bersayap salju mengganggu penduduk desa, Xiao Nunu memilih untuk menetap di dataran tinggi terdekat. Segera, elang bersayap salju meledupkan angin puyuh, menyebabkan debu dan daun-daun berguguran beterbangan di tanah. Xiao Nunu berjalan menuju desa sendirian. Sedangkan elang bersayap salju, ia akan mencari makanan di dekatnya. Elang bersayap salju ini adalah tunggangan terbang yang dibawa oleh Xiao Nunu dari klan Piao Miao. Ia telah didomestikasi oleh klan tersebut sejak ia masih kecil, dan tidak ada yang perlu mengkhawatirkannya dalam aspek apapun. Sesaat kemudian, Xiao Nunu sampai di luar desa. Awalnya terasa biasa saja. Namun saat Xiao Nunu memasuki desa, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang aneh di desa ini. Keheningan menyelimuti seluruh desa. Ketika Xiao Nunu berada di belakang elang bersayap salju, Xiao Nunu tidak mengamati dengan cermat. Ketika dia memasuki desa, dia menemukan bahwa desa itu sangat sepi. Setiap rumah kosong, dan semua yang dia lihat kosong. Bahkan tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Apa yang terjadi? Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan tidak bisa tidak mengingat kalimat di peta di benaknya. Ada beberapa pergerakan di area sekitar Night Hell Valley, alasannya tidak diketahui. Mungkinkah semua penduduk desa di desa tersebut telah pindah karena pergerakan yang tidak diketahui? Dengan sedikit keraguan, Xiao Nunu secara acak memasuki sebuah rumah. Perabotan di dalam rumah semuanya normal, dan tidak banyak debu di tanah. Terlihat jelas bahwa mereka baru saja pindah belum lama ini. Tapi kemudian, Xiao Nunu membalikkan pemikiran sebelumnya,
karena sebenarnya ada piring dan sumpit di atas meja di rumah. Hah, Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Makanan di atas meja sudah asam, dan dia bisa mencium bau anyir yang menyengat dari jarak beberapa meter. Beberapa mangkuk juga berisi setengah mangkuk nasi. Jika Anda mengungsi dan pergi, Anda mungkin bahkan tidak akan bisa memasak, apalagi hanya makan setengah dari makanan Anda. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena situasi yang tidak terduga. Setelah itu, Xiao Nunu pergi ke rumah di desa sebelah, tapi rumah itu juga kosong. Ada juga sejumlah besar makanan yang tersisa di atas meja, dan pakaian di dalam ruangan tidak menunjukkan tanda-tanda diganggu, dan Xiao Nunu juga melihat emas murni, perak, dan barang-barang lainnya di laci ruang utama. Barang-barangnya masih ada, dan pakaiannya masih ada. Semuanya penuh, dan mereka pasti tidak akan keluar mencari perlindungan. Xiao Nunu lebih bertekad bahwa penduduk desa menghadapi keadaan darurat, yang menyebabkan seluruh desa berada dalam keadaan darurat. Dikosongkan. Setelah meninggalkan rumah, Xiao Nunu sampai di jalan utama desa. Hah, ternaknya masih ada. Xiao Nunu melihat seekor lembu tua diikat di bawah pohon osmanthus besar di ujung desa, dan ada beberapa ayam dan bebek berenang-renang di pagar di seberang. Hanya orang yang hilang. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bertanya pada Taling, "Tahukah kamu apa yang terjadi di sini?" Taling menjawab, "Informasi yang tersedia saat ini terlalu sedikit, dan kami tidak dapat menyimpulkan penyebabnya." Xiao Nunu mengangguk sedikit, berpikir bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Segera, Xiao Nunu kembali ke rute semula. Di dataran tinggi di depan, elang bersayap salju sedang makan. Ia menangkap seekor babai hutan yang relatif besar dari suatu tempat. Kepala babai hutan itu tergores beberapa lubang berdarah oleh cakar tajam elang bersayap salju, dan paruhnya yang seperti duri terus merobek daging babai hutan itu. Melihat Xiao Nunu kembali, elang bersayap salju meraung pelan. Xiao Nunu tidak segera melangkah maju, tetapi menunggu pihak lain selesai makan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, 2/3 dari babai hutan besar itu dimakan habis, dan elang bersayap salju juga mengeluarkan raungan kepuasan yang panjang. Xiao Nunu naik ke punggung elang. Peluit keras melesat langsung ke langit. Elang bersayap salju melebarkan sayap putihnya, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang, membawa Xiao Nunu tinggi ke langit. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu menemukan desa lain. Dia turun untuk menyelidiki dan menemukan bahwa situasinya hampir sama dengan desa tadi. Dari awal hingga akhir desa, tidak ada seorang pun. Xiao Nunu kemudian memutuskan untuk pergi jauh ke pegunungan dan hutan untuk menemukan lokasi lembah neraka malam. 100.000 gunung dan hutan bagaikan lautan tak berujung. Xiao Nunu mengendarai elang bersayap salju melintasi langit. Menurut petunjuk di peta, Xiao Nunu masih bisa menentukan arah dan posisinya sendiri. Namun saat mereka melangkah lebih dalam, Xiao Nunu segera menemui masalah. Elang bersayap salju menerobos area kabut. Daerah berkabut ini cukup padat, dan elang bersayap salju terbang ke dalam selama setengah jam tanpa keluar dari daerah ini. Puncak di depan juga lebih curam dan curam dari yang terakhir. Elang bersayap salju membawa Xiao Nunu melewati puncak, dan itu seperti memasuki labirin yang dibentuk oleh langit dan bumi, perlahan-lahan kehilangan arah. Xiao Nunu mengeluarkan petanya. Terdapat penjelasan detail pada gambar, seringkali terdapat kabut tebal yang menghalangi area di luar lembah neraka malam. Waktu surutnya kabut tebal tidak teratur, bahkan penduduk setempat pun dapat dengan mudah tersesat di dalamnya. Mungkin kabut tebal masih ada, yang membuat elang bersayap salju mulai panik, dan siulannya juga bercampur dengan unsur kegelisahan. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Dengan kondisi elang bersayap salju saat ini, dia takut ia tidak akan mampu bertahan lama. Jika ada yang tidak beres dengan pihak lain, maka satu-satunya tunggangannya akan hilang. Segera, Xiao Nunu mengendalikan elang bersayap salju untuk turun. Elang bersayap salju mendarat, dan Xiao Nunu juga melompat ke tanah. Yang terlihat adalah hutan yang luas dan dalam, diselimuti kabut, jarak pandang hanya belasan meter. Xiao Nunu menempatkan elang bersayap salju di dekatnya, dan kemudian memasuki hutan lebat sendirian. Xiao Nunu tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada elang bersayap salju, lawannya adalah monster tingkat tinggi dengan kekuatan tempur yang kuat. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda memiliki kemampuan tertentu untuk kabur. Xiao Nunu meninggalkan bekas di sepanjang jalan sambil menjelajah.
Pepohonan di hutan pegunungan ini sangat tinggi, dan tanaman merambat yang besar menjuntai dari atas, terlihat seperti ular piton. Ada banyak jejak ular dan serangga yang merayap di tanah, dan burung serta hewan tak dikenal dapat terdengar dari waktu ke waktu. Di kejauhan, setelah berjalan 5 atau 6 mil ke depan, kabut di depan berubah menjadi warna merah jambu yang aneh. Ini racun. Xiao Nunu sedikit terkejut. Di tempat seperti ini, racun sangat umum terjadi, dan peta yang diberikan Suan Guili dengan jelas menandai bahwa akan ada racun. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu mengeluarkan jimat penghindar debu. Jimat itu hancur, dan dinding udara berbentuk cincin muncul di luar Xiao Nunu. Di bawah perlindungan tembok udara, Xiao Nunu terus bergerak maju. Ada banyak sekali jimat yang dikumpulkan dari monster Selotua, termasuk jimat ofensif seperti jimat petir dan api serta jimat peleduk. Racun merah muda menempel di luar dinding udara, membuat Xiao Nunu terlihat seperti jamur yang bergerak. Dalam waktu kurang dari setengah saat, Xiao Nunu menemukan bahwa racun tersebut menunjukkan tanda-tanda menembus dinding udara. Apakah racun ini terlalu kuat? Kata Xiao Nunu sambil mengerutkan kening. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Jubah ini mirip dengan bentuk tudung dan memiliki tudung. Setelah Xiao Nunu memakainya, lapisan pelindung gelombang air baru ditambahkan ke badannya. Perisai gelombang air hampir transparan. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan riak samar di sekitar Xiao Nunu. Jubah hitam ini disebut jubah misterius giok air. Efeknya mirip dengan jimat penghindar debu, tetapi ketahanan pertahanannya terhadap racun beracun beberapa kali lebih kuat. Benda ini juga merupakan salah satu koleksi monster tua Selop. Tapi sekarang pemenangnya adalah Xiao Nunu. Tentu saja, perisai perunggu Xiao Nunu sebenarnya dapat menahan racun-racun di hutan, namun jika Anda terus menggunakan perisai perunggu atau baju besi perunggu, itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual Xiao Nunu. Terutama karena dia belum memasuki lembah neraka malam, Xiao Nunu harus mempertahankan kondisi penuhnya. Oleh karena itu, jika alat peraga dapat dipinjam, Xiao Nunu akan berusaha sebaik mungkin menggunakannya untuk memastikan bahwa ia memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat. Seiring berjalannya waktu, Xiao Nunu tetap waspada, meninggalkan bekas setiap beberapa meter jauhnya. Meskipun dia memiliki peta, dalam situasi di mana sulit membedakan antara timur, barat, dan utara, tandanya sendiri terasa lebih aman. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut berangsur-angsur menghilang, dan racun merah muda perlahan mereda. Pada saat yang sama, Xiao Nunu berjalan keluar dari hutan di belakang, dan yang muncul di depannya adalah sebuah kota kecil. Ini adalah itu. Sudut mata Nunu sedikit bergetar. Dia melepaskan dinding udara yang dibentuk oleh jimat penghindar debu, tapi tidak melepas jubah misterius giok air di badannya. Kota ini sangat sepi, sama seperti sebelumnya di desa luar. Di dalam sangat sunyi senyap, tidak hanya tidak ada seorang pun yang terlihat, bahkan makhluk hidup lainnya pun tidak dapat dilihat. Struktur kotanya cukup terencana, antik, dengan dinding putih dan ubin hitam, jalan lebar di tengah, rumah-rumah rapi di kedua sisinya, dan bahkan sungai yang jernih. Xiao Nunu berjalan di jalan kota dan mencoba mencari jejak penduduknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Xiao Nunu mendongak dan melihat awan gelap besar datang dari depan. Sambaran petir membelah langit, disertai angin kencang dan hujan deras yang mengguyur. Jalanan dan gang di kota kecil dengan cepat menjadi basah. Xiao Nunu mengenakan jubah misterius giok air, dan percikan air hujan padanya terhalang. Kota kecil saat hujan memiliki konsepsi seni yang berbeda, namun karena tidak ada orang di sana, terlihat semakin aneh. Tunggu. Xiao Nunu tiba-tiba memikirkan sesuatu, membalikkan lengan bajunya dan mengeluarkan petanya. Matanya mencari dengan cermat di peta. Saat pupil Xiao Nunu sedikit membesar, dia secara mengejutkan menemukan bahwa tidak ada informasi tentang kota ini di peta. Apakah aku melewatkannya? Xiao Nunu menyipitkan matanya dan merasakan sedikit keraguan di hatinya. Namun melihat tanda yang sangat detail di atas, masuk akal jika hal ini tidak boleh dilewatkan. Namun, saat dia sedang fokus pada peta, ditirai hujan di belakangnya, sepasang mata dingin diam-diam menatap ke arah Xiao Nunu. Apakah saya melewatkannya? Tepat ketika Xiao Nunu bertanya-tanya mengapa tidak ada informasi tentang kota ini di peta, suara angin kencang membuyarkan pikiran Xiao Nunu. Hus-hus.
Di belakang, aliran udara robek, tirai hujan terputus, dan dua anak panah bulan busur yang dingin melesat menuju Xiao Nunu. Detik berikutnya, dua anak panah busur bulan benar-benar melewati badan Xiao Nunu. Hah! Di tengah hujan lebat di belakang, sesosok badan berbaju hitam memandang ke depan dengan terkejut. Segera, sosok Xiao Nunu menghilang, dan ternyata itu adalah hantu. Sebelum pria berbaju hitam itu bereaksi, suara dingin Xiao Nunu terdengar di telinganya dari belakangnya. Bukankah terlalu kasar untuk menyerangku tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Dia tidak menyangka Xiao Nunu bisa secepat itu. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata pria berbaju hitam itu. Dia tiba-tiba berbalik, dan di saat yang sama, sebilah pisau panjang yang tajam tiba-tiba keluar dari sarungnya. Kiang, bilahnya seperti bulan yang memudar, memotong air hujan yang jatuh. Meskipun pria berbaju hitam itu sangat cepat, sesaat sebelum dia mengayunkan pisau panjangnya, tinju Xiao Nunu menimpanya terlebih dahulu. Kekuatan tinju yang melonjak meleduk, dan tinju biru tua cahaya membubarkan hujan, dan pria berbaju hitam itu mengguncang badannya dan terbang sejauh 7 atau 8 meter. Dia menghantam tanah dengan keras, darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. "Siapa kamu?" Xiao Nunu tidak membunuhnya. Dia menatap orang lain dan bertanya. Begitu dia selesai berbicara, hus, hus. Dua hembusan angin kencang datang, dan dua pria berbaju hitam muncul lagi di kiri dan kanan Xiao Nunu. Mereka mengenakan pakaian hitam yang sama dan menggunakan senjata serupa. "Ambillah!" Salah satu pria berbaju hitam meraung dengan dingin. Keduanya bergerak ke kiri dan ke kanan, menyeret bayangan mimpi di udara. Xiao Nunu memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Dia meraih tangan kirinya keluar dan langsung menjepit pedang pria di sebelah kiri di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian, Xiao Nunu memutar jarinya, dan kekuatan kejut yang kuat melonjak di sepanjang bilahnya. Pria berbaju hitam di sebelah kiri tiba-tiba merasakan lengannya mati rase, dan tangan yang memegang pisau itu dengan paksa menjentikkannya. Kiang! Raungan pisau menyebabkan hujan di sekitarnya bergetar. Xiao Nunu mengambil pisau itu dan melemparkannya ke orang di sebelah kanan. Ups! Pisau panjang itu meluncur keluar seperti seberkas cahaya. Orang di sebelah kanan mengayunkan pisaunya dan menebasnya, tepat di atas pisau panjang yang terbang itu. Kedua pedang itu saling bertukar, cahaya pedang menyebar, dan orang di sebelah kanan terlempar ke belakang beberapa meter. Segera setelah itu, pria berbaju hitam di sebelah kiri yang pedangnya diambil mengubah gerakannya dan memukul Xiao Nunu dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangannya menerpa wajahnya, menunjukkan keganasannya. Xiao Nunu menghadapinya dengan tinju, dan garis-garis perunggu muncul di lengannya. Suara teredam meleduk di antara keduanya, dan seluruh kekuatan telapak tangan pria berbaju hitam itu runtuh. Dia berbaring telentang dan menyemburkan darah, terbang seperti karung pasir. Namun, di detik berikutnya, mantra terlempar dari atap tak jauh dari situ. Xiao Nunu sedikit terkejut. Jimat meleduk. Jimat itu meleduk ketika jaraknya kurang dari 1 meter dari Xiao Nunu. Api tiba-tiba meleduk di tengah hujan, dan ribuan bola api bermekaran di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu segera mundur. Tapi kemudian, dua simbol ledukan lagi terlempar. Dua cincin api yang indah terhuyung dan bergegas pergi. Gelombang panas melonjak dan air hujan tertelan, tapi Xiao Nunu masih berhasil kabur tanpa cedera. Desir, desir, desir. Saat Xiao Nunu menstabilkan sosoknya, 7 atau 8 sosok melompat turun dari atap rumah dan menghalangi jalan Xiao Nunu. Semua orang memancarkan aura jahat. Mereka baik pria maupun wanita, dan mata mereka saat melihat Xiao Nunu penuh dengan dingin. Xiao Nunu bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Aku akan membuatmu kehabisan akal." Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Xiao Nunu mencibir, "Aku sudah sangat berhati-hati, jangan coba-coba mendorong amplop itu lebih jauh. Jangan bicara omong kosong padanya, ambil saja." Setelah kata-kata itu keluar, semua orang berbaris di luar Xiao Nunu, berdiri membentuk lingkaran. Segera, bentuk gerakan mereka seragam, dan semuanya menghasilkan segel yang sama. Seven Slash, Demon Slaying Arai. Bas. Ups. Tiba-tiba, arai sihir perak dengan diameter lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di luar Xiao Nunu. Hah! Mata Xiao Nunu menyipit, dan dia berada di tengah susunan sihir perak.
Di tengah formasi sihir ini terdapat karakter potongan yang tajam, dan di sekitar bagian luar formasi sihir terdapat 7 bekas pisau tajam. Jelas sekali, orang-orang ini adalah organisasi yang terlatih, dan mereka menyelesaikan formasi ini dalam sekejap. Namun, di saat berikutnya, 7 orang dalam formasi menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Ketujuh orang itu menggunakan 7 gaya pedang yang berbeda. Aliran udara terbelah, hujan bergoyang, dan ketujuh pedang indah itu menebas Xiao Nunu. Kiang kiang kiang. Ketujuh orang itu menyerang bersama-sama, melancarkan serangan yang dahsyat meskipun Xiao Nunu telah berulang kali menahan sebelumnya. Saat ini, dia tidak dapat lagi menyimpan energi spiritualnya. Tiba-tiba, bayangan Qian yang mengalir menari seperti sutra dan satin, dan perisai perunggu tiba-tiba terbentuk. 7 pedang itu meraung dan menghantam perisai perunggu satu demi satu. Untuk sesaat, pedang itu meleduk, energi spiritual terciprat, dan ribuan hantu hancur dalam arai pembuni iblis 7 tebasan. Wajah para pria berbaju hitam tidak bisa. Mau tak mau mereka berubah. Mereka tidak percaya bahwa pertahanan Xiao Nunu begitu menakutkan. Mereka semua berada pada level alam psikis, dan beberapa bahkan telah mencapai alam psikis tingkat ketiga. Mereka telah menguasai 7 arai pembuni iblis. Menahan kekuatan ke-7 orang ini. Perisai perunggu Xiao Nunu diguncang oleh 7 pedang, tapi tidak ada tanda-tanda pecah. Adegan ini juga semakin mengejutkan semua orang. Aduh! Di saat yang sama, lolongan serigala yang tajam menyerbu ke medan perang. Saya melihat seekor serigala hijau besar berlari ke arah saya di atap jauh di dalam kota. Serigala hijau itu tingginya lebih dari 4 meter dan memiliki bulu yang cerah. Hal yang paling istimewa adalah ia memiliki sepasang sayap terbang di belakangnya. Serigala bersayap hijau. Berada di puncak monster tingkat umum, sebagian besar kekuatan tempur serigala bersayap hijau berada di antara alam psikis tingkat ke-4 dan ke-6. Individu serigala bersayap hijau dapat mencapai tingkat ke-6 atau lebih. Serigala bersayap hijau ini memilikinya aura yang ganas. Setidaknya dia memiliki kekuatan tempur alam psikis tingkat ke-5. Ia sangat cepat dan bergegas ke medan perang dalam sekejap mata. Saat melewati gedung tinggi, ia melebarkan sayapnya dan melompat ke langit. Namun, bukan serigala bersayap hijau yang menyerang Xiao Nunu, melainkan seorang pria berbaju hitam di punggung serigala bersayap hijau. Pria berbaju hitam berbadan ramping dan memiliki rambut panjang yang diikat ekor kuda. Dia telah menarik busur besar di tangannya, dan anak panah di tali busur adalah anak panah yang menembus berat. Wanita itu menatap Xiao Nunu dengan dingin, busurnya seperti bulan purnama, dan anak panah panjangnya menatap orang-orang. Aliran udara bergetar, dan panah kerucut yang menembus baju besi berubah menjadi cahaya biru dan bergegas menuju Xiao Nunu. Cahaya Qian berubah menjadi bentuk serigala hijau selama gerakannya. Ia menginjak udara dengan keempat cakarnya dan mendekat dengan cepat dengan dampak yang mengerikan. Pada saat ini, badan Xiao Nunu mengeluarkan auman harimau yang sangat mendominasi. Beberapa binatang harimau hantu putih tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Dengan kekuatan badan perunggu kuno, tinju Xiao Nunu yang ditutupi dengan garis perunggu menghadap panah tembus yang terbang. Gendang telinga, dan tinju hijau dan putih yang terjalin menutupi bagian luar lengan Xiao Nunu. Saat kedua kekuatan bertabrakan, panah kerucut yang menembus baju besi dengan cepat berputar bersama. Apa? Raut muka wanita di punggung serigala bersayap hijau juga berubah. Mungkinkah tinju pria ini terbuat dari baja? Tidak, bahkan baja pun tidak bisa sekeras itu. Panah kerucut penusuk baju besi yang bersinar dengan cahaya hijau berputar langsung menjadi sebuah bola. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, cahaya tinju putih ditembakkan. Panah kerucut berbentuk bola yang menembus baju besi itu hancur berkeping-keping, tapi cahaya tinju Xiao Nunu seperti serigala bersayap hijau yang berlari ke udara seperti harimau. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan tidak ada kesempatan untuk menghindar. Harimau dunia bawah meleduk dengan kekuatan. Cahaya tinjunya mengenai serigala bersayap hijau secara langsung, menyebabkan raungan melengking dan hujan darah merah. Serigala bersayap hijau, yang muncul secara dominan 1 detik yang lalu, terkoyak di langit hanya dalam hitungan detik berikutnya. Bersambung.